Bismillahirrahmanirrahim, kembali di channel Robi Delvis. Kali ini saya ingin memberikan preview pertandingan di Liga 1 antara Persibaya Surabaya yang akan melawan Persib Bandung. Pertandingan ini sendiri akan dilakukan di Sijalak Harupat, Soreang Kabupaten Bandung, di markas Persib Bandung. Meskipun sayangnya tanpa penonton, dalam hal ini bobotoh ya. Karena Persib Bandung diberikan sanksi oleh Komdis PSSI tanpa penonton. Nah, pertandingan ini akan menarik karena kedua tim dalam performa yang berbeda tetapi juga masuk di papan atas. Persibaya Surabaya kita tahu sekarang menjadi pemuncak klasemen sementara di Liga 1 dengan 17 poin dari 6 pertandingan, 1 kali hasil seri kalau tidak salah dan 5 kali kemenangan. Kemudian Persibaya Surabaya juga merupakan tim dengan defensif atau pertahanan terbaik di Liga 1, di mana mereka baru kebobolan 2 gol dari 7 pertandingan yang mereka lalui ya. Nah, berbeda dengan Persib Bandung. Persib Bandung memang juga baru memperoleh 13 poin ya. 13 poin dengan rincian 3 kali kemenangan dan 4 kali hasil imbang. Nah, tetapi Persib Bandung adalah tim dengan produktivitas terbaik. Mereka sudah menciptakan 13 gol dan terbanyak di Liga 1. Nah, walaupun dari segi defensif, Persib Bandung cukup banyak juga kebobolan. Oke. Dan satu lagi fakta menarik dari kedua tim ini ya, baik Persibaya Surabaya atau yang kita kenal sebagai Bajul Ijo ataupun Persib Bandung, itu adalah 3 tim bersama Borneo FC yang belum terkalahkan. Jadi pertandingan nanti sore itu jelas akan berjalan dengan ketat gitu. Nah, selain dari statistik tadi ya, dengan kebobolan yang sedikit bagi Persibaya, kemudian bagi Persib Bandung produktivitas yang tinggi, kemudian kedua tim belum terkalahkan, kedua tim berada di papan atas, ada satu hal menarik lagi yang perlu kita ulas ya, yaitu kondisi terkini terkait kedua tim. Bajul Ijo kemungkinan besar dipastikan akan bisa menurunkan tim terbaiknya. Hanya beberapa pilar yang baru kembali dari timnas Indonesia seperti katakanlah Hernando Ari, kemudian ada Malik Rizaldi, kemudian Muhammad Rashid. Ya, Muhammad Rashid membela timnas Palestina. Nah, selebihnya mereka akan bermain full tim. Di lini depan dipastikan ada Flavio Silva yang kita tahu menjadi top scorer kedua di musim lalu. Kemudian juga ada gelandang serang terbaik ya yang menjadi pemain terbaik musim lalu, Francisco Rivera. Di sisi sayap mereka punya Bruno Moreira dan lain sebagainya. Nah, itu tentu akan menjadi hal-hal yang patut diwaspadai, beberapa poin yang patut diwaspadai oleh Persib Bandung, dalam hal ini Coach Bojan Hodak. Nah, sedangkan kondisi terkini dari Bojan Hodak itu cukup pincang ya. Pertama, David Da Silva diragukan karena sakit, diragukan untuk bermain. Dia harus cek darah dan kemungkinan tidak bisa bermain di pertandingan kali ini. Maklok juga sama karena terkena sanksi, nah harus absen di pertandingan kali ini. Nah, kemudian Gustavo Prangka di lini belakang juga cedera, baru pulih. Nah, ini tentu ketika bermain pun tidak bisa full time gitu ya. Nah, jadi kehilangan beberapa pilar pemain di Persib Bandung ini tentu saja akan merubah komposisi gitu ya. Nah, saya juga termasuk yang penasaran akan seperti apakah formasi atau taktik yang diberikan. Kalau pada musim sebelumnya di 2023-2024, Coach Bojan Hodak selalu konsisten dengan formasi 4-3-3 atau formasi 4-2-3-1. Nah, tetapi di musim ini karena juga Persib Bandung bermain di Asia, itu ada formasi yang coba dieksperimenkan, dicoba oleh Bojan Hodak. Di antaranya adalah formasi seperti yang dilakukan oleh Sintayong, 3-4-3 seperti bisa kita lihat pada pertandingan melawan Zhejiang ya, yang walaupun juga kalah ya 0-1. Nah, formasi yang dipakai adalah 3-4-3 menaruh 3 center back. Nah, menaruh 3 center back, kemudian 4 pemain di tengah, kemudian 3 pemain penyerang. Yang berubah ketika formasinya menyerang itu menumpuk pemain di depan, kemudian ketika bertahannya menjadi 5-4-1 gitu ya. Nah, jadi melihat dengan tidak adanya beberapa pemain inti, saya menduga kemungkinan besar Coach Bojan Hodak
akan menggunakan formasi 3-4-3 ya. Kenapa saya cenderung melihat bahwa formasi yang digunakannya adalah 3-4-3? Karena di lini belakang tidak ada Gustavo Prangka. Nah, maka kemungkinan 3 center back yang dipakai itu adalah dengan menarik Matteo Kocijan di lini belakang, di sisi kiri, kemudian di center back tengah itu adalah Nick Kuipers, kemudian di kanan adalah Kakang Rudianto. Nah, untuk pemain tengah kemungkinan akan dimainkan adalah Deddy Kusnandar dan juga Adam Alis ya. Kemungkinan besarnya Adam Alis dan Deddy Kusnandar akan bermain di sana. Kemudian di sisi kiri ada Febriansah dan di sisi kanan saya memprediksi itu Henhen Herdiana. Nah, di 3 tim penyerang, penyerang sayap kanan kemungkinan Beckham Putra, penyerang sayap kiri Ciro Alves, kemudian di depan itu bisa Dimas Derajat. Atau karena ini formasinya adalah 3-4-3, maka Triandro Peno akan ditaruh di sisi kanan ya. Di sisi kanan, kemudian penyerang tengahnya ya bisa oleh Dimas Derajat seperti itu, atau Ciro Alves ditaruh di tapi kalau Ciro Alves ditaruh di penyerang tengah itu kurang efektif dan kurang berbahaya ya. Itu prediksi saya, kemungkinan pakai 3-4-3 ya. Nah, tapi kalau formasinya pakai 4-2-3-1, maka kemungkinannya adalah Matteo Kocijan dan Nick Kuipers akan berduet di center back, kemudian di kanan ada Kakang Rudianto, di kiri kemudian ada Edo Febriansah. Nah, untuk 3 pemain tengah saya memprediksi Deddy Kusnandar, Adam Alis dan juga McClough gitu. Dan juga Tyron Delvino gitu kan. Tyron Delvino. Kemudian 3 penyerang adalah Beckham Putra, kemudian Ciro Alves, dan satu lagi adalah Dimas Derajat. Oke, karena Persib Bandung pincang gitu. Nah, ini kemungkinan mereka akan lebih banyak bertahan ya, karena tidak mungkin langsung melakukan serangan secara terbuka gitu ya. Nah, ini ya sebetulnya sangat disayangkan, tidak ada penonton, kemudian Persib tidak bisa memberikan bisa datang dengan tim terbaiknya gitu, tapi mudah-mudahan ini bisa memberikan kemenangan ya. Karena kalau lihat statistik 4 pertandingan terakhir, Persib belum pernah dikalahkan oleh Persibaya Surabaya gitu ya. Nah, kita lihat ya. Kita akan melihat pertandingan tim yang paling produktif melawan tim yang paling sulit dibobol gitu ya. Kalau melihat pertandingan musim sebelumnya, ya ini perbandingan saja antara Borneo FC sebagai tim yang sulit dibobol dan juga Persib Bandung sebagai tim produktif, ternyata Persib Bandung bisa menangkan pertandingan. Oke ya, kita lihat saja ya. Prediksinya menurut saya pertandingan ini karena Persib tidak bisa memainkan tim terbaiknya ya 50-50 gitu ya. 50-50 gitu. Andai Persib bisa bermain dengan tim terbaiknya, saya kira tidak akan terlalu sulit gitu ya. Persib akan menang. Jadi hasil seri sudah cukup baik untuk Persib Bandung, tetapi kalau tentu mereka akan mengejar kemenangan gitu. Ini akan pertandingan yang sulit gitu kan, karena banyaknya pemain yang pincang. Kalau menang skornya tipis ya, 1-0, 2-1 seperti itu. Oke, bagaimana prediksi teman-teman? Silahkan di kolom komentar. Terima kasih.